Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmuta Salawila. Saya Firmuta. Kami dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 ingin mempresentasikan makalah Fikih Jinayah yang berjudul Asas Retroaktif. Asas retroaktif biasa kita sebut dengan berlaku surut. Dalam bahasa Latin, yaitu ex post facto yang berarti dari sesuatu yang dilakukan setelahnya. Dan dalam istilah hukum, asas retroaktif adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau suatu hukum, fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan. Dalam hukum positif, ketentuan masa berlakunya pidana dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia yang berisi tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuasaan ketentuan pidana dalam perundang-undangan telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hukum positif memiliki 3 tujuan. Pertama, muamalah, kedua, jinayat, dan ketiga, siasat. Selanjutnya yaitu tempat berlakunya hukum pidana Islam. Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Syariat Islam berlaku untuk seluruh dunia dan semua umat manusia, baik mereka itu muslim atau non-muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Akan tetapi tidak semua orang percaya akan Islam. Sedangkan syariat ini tidak mungkin dipaksakan. Maka dalam kenyataannya syariat Islam hanya dapat diterapkan di negeri-negeri yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin saja. Dalam berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi ke dalam 2 bagian, yaitu negeri Islam dan negeri bukan Islam. Termasuk negeri Islam adalah negeri-negeri di mana hukum Islam tampak di dalamnya, karena penguasaannya adalah penguasaan Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri di mana penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Nah, penduduk negeri Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama penduduk muslim dan yang kedua penduduk bukan muslim. Penduduk muslim yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada agama Islam. Dan yang kedua penduduk bukan muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri muslim tapi masih tetap dalam agama asal mereka. Baik penduduk muslim maupun bukan muslim dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh syariat Islam, karena jaminan itu bisa diperoleh dengan 2 cara, yaitu keimanan dan keamanan. Selain penduduk negeri Islam, ada juga penduduk negeri bukan Islam. Dibagi menjadi 2, yaitu kafir harbi dan penduduk muslim. Apa itu kafir harbi? Yaitu penduduk asli dari negeri yang bukan Islam, yang tidak memeluk agama Islam. Dan bagi negeri Islam, mereka tidak mendapat jaminan selama tidak ada perjanjian biasa atau perjanjian damai dengan negeri Islam. Yang kedua, penduduk muslim. Apa itu penduduk muslim? Mereka yang memeluk agama Islam dan tinggal dan menetap di negeri bukan Islam. Tentang jaminan dari negeri Islam terhadap mereka, para fuqaha berbeda pendapat mengenai ini. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka mendapatkan jaminan keselamatan jiwa dan harta dari negeri Islam berdasarkan iman mereka, seperti halnya penduduk muslim yang menetap di negeri Islam. Akan tetapi, Abu Hanifah berpendapat mereka tidak mendapatkan jaminan karena di sana mereka tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Demikian makalah kami yang bertemakan asas retroaktif. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda mengenai asas retroaktif khususnya dan pada hukum umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.